Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Dr. Arfan yang saya hormati selaku dosen pembimbing metodologi penelitian serta para penonton dan pendengar video ini yang saya cintai. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga pada saat ini kita masih bisa beramal ma'ruf nahi mungkar dengan keadaan yang alhamdulillah sehat walafiat. Video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai instrumen penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Materi ini saya ambil dari buku metodologi penelitian karya Bapak Profesor Dr. Burhan Bungin, yang mana dalam buku tersebut banyak sekali penjelasan-penjelasan mengenai apa itu metodologi penelitian atau apa itu metode penelitian. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan instrumen yang ada dalam pendidikan Islam. Instrumen penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Nah, ini ada cukup banyak sekali. Beberapa di antaranya yang saya ambil dalam topik pembahasan kali ini yaitu wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi. Pertama yang perlu dibahas adalah wawancara, di mana wawancara ini kita berinteraksi, kita berbicara dengan orang lain, dengan individu maupun dengan kelompok. Wawancara ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu wawancara mendalam dan wawancara bertahap, yang mana masing-masing dari bagian tersebut ada penjelasannya. Yang pertama adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai. Nah, dengan atau tanpa pedoman wawancara di mana pewawancara adalah sama seperti metode wawancara lainnya. Nah, jadi di mana wawancara ini dan informannya dan yang diwawancarai ini terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif cukup lama. Karena metode wawancara mendalam ini adalah sama seperti metode wawancara lainnya, hanya saja peran pewawancara, tujuan wawancara dan peran informan serta cara melakukan wawancara yang berbeda pada wawancara yang lainnya. Yang pertama adalah peran pewawancara. Untuk melakukan wawancara pada suatu aktivitas masyarakat membutuhkan peran aktif dari pewawancara agar wawancara dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu tujuan wawancara. Pewawancara harus memahami apa tujuan melakukan wawancara terhadap informan, terhadap yang diwawancarai. Dengan demikian pewawancara senantiasa terikat dengan tujuan-tujuan untuk melakukan wawancara, termasuk juga mengembangkan tema-tema wawancara yang baru. Kemudian berikutnya yang ketiga ya, ini peran informan atau peran yang diwawancarai. Nah, dalam wawancara peran informan ini akan tetap menjadi sentral, walaupun kadang informasinya akan sedikit berganti-ganti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pewawancara. Kemudian yang keempat adalah cara melakukan wawancara. Nah, wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyamaran dan terbuka. Penyamaran adalah pewawancaranya ini menyamar sebagai anggota masyarakat pada umumnya, sehingga informan tidak mengetahui bahwa pewawancara ini sedang mewawancarai atau sedang meneliti. Sedangkan wawancara terbuka yaitu informan mengetahui kehadiran pewawancara sebagai peneliti. Nah, hal ini seperti kebanyakan orang dilakukan, yaitu sebagaimana informan ini mengetahui bahwa pewawancara itu sedang mewawancarinya dan sedang menelitinya. Kemudian bagian yang kedua yaitu setelah tadi wawancara mendalam dan sekarang adalah wawancara bertahap. Nah, wawancara bertahap sedikit lebih formal.
dan sistematik bila dibandingkan dengan wawancara mendalam. Nah, wawancara bertahap dilakukan secara bebas dan mendalam. Tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden. Nah, karakter wawancara bertahap ini adalah dilakukan secara bertahap dan wawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Nah, kalau yang mendalam tadi, wawancara harus terlibat dalam kehidupan sehari-hari informalnya. Kalau wawancara bertahap ini, wawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informalnya. Nah, beberapa ahli juga menamakan wawancara bertahap ini dengan wawancara bebas terpimpin. Nah, hal tersebut diambil dari sifat wawancara ini yang bebas namun tetap terikat dengan pokok-pokok wawancara. Nah, kemudian instrumen yang kedua, bentuk-bentuk subjek dan objek wawancara. Nah, apabila dilihat dari subjek dan objeknya, maka metode wawancara ini dibagi menjadi beberapa bentuk. Ada 4 bentuk. Yang pertama adalah wawancara individu dengan individu, yaitu wawancara yang dilakukan antara seseorang dengan orang yang lain. Jadi individu dengan individu. Kemudian yang kedua adalah wawancara individu dengan kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan seseorang terhadap suatu kelompok. Jadi satu individu mewawancarai satu kelompok. Kemudian yang ketiga adalah wawancara kelompok dengan individu, yaitu sekelompok pewawancara mewawancarai seseorang. Kemudian yang keempat yaitu wawancara kelompok dengan kelompok lainnya, yaitu 2 kelompok saling mewawancarai atau satu kelompok mewawancarai kelompok yang lain. Nah, seperti itu adalah subjek dan objek wawancara. Kemudian instrumen yang ketiga yaitu menyusun pertanyaan dalam sebuah wawancara. Nah, ini cukup penting bagi seorang pewawancara karena wawancara memang harus menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga dia bisa mendapatkan informasi yang cukup, mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yaitu bagian yang A, menentukan tema atau topik pembicaraan. Nah, sebelum menyusun sebuah pertanyaan, alangkah baiknya harus ditentukan dulu tema atau topik pembahasan yang akan ditanyakan nanti ke narasumbernya. Kemudian mencari informasi dari berbagai sumber. Sesudah menemukan topik pembahasan dan sebelum mengarah kepada membuat pertanyaan, maka harus menggali sumber-sumber atau informasi yang banyak sehingga ketika nanti ditanyakan sudah menjadi pertanyaan yang cukup berbobot. Kemudian setelah mencari informasi dari berbagai sumber tersebut, kemudian dikembangkanlah tema atau topik pembicaraan ini sehingga menjadi topik atau tema pembahasan yang lebih bermakna. Kemudian berikutnya menentukan informasi yang dibutuhkan. Nah, setelah semuanya ditentukan, kemudian berikutnya adalah informasi apa saja yang hendak dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Setelah selesai, kemudian yaitu membuat daftar pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu menyusun pertanyaan menggunakan 5W1H. Kemudian instrumen yang keempat yaitu observasi. Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan penginderaan. Beberapa bentuk observasi yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur, dan observasi kelompok tidak berstruktur. Yang pertama dibahas adalah observasi partisipasi. Nah, observasi partisipasi ini adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, dengan langsung terjun ke kehidupan sosialnya. Kemudian merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Jadi untuk observasi partisipasi ini pengamat harus terjun langsung, harus berdampingan langsung dan merasakan serta harus berada dalam aktivitas kehidupan objek yang dia amati.
Kemudian yang kedua adalah observasi tidak berstruktur. Nah, observasi tidak berstruktur ini dilakukan tanpa menggunakan guide atau pedoman observasi. Nah, pada observasi ini yang terpenting adalah pengamat harus menguasai tentang objek secara umum dari apa yang hendak diamati. Hal yang membedakan observasi tidak berstruktur dan observasi partisipasi tadi, yaitu pengamat tidak perlu memahami secara teoritis terlebih dahulu objek penelitian. Nah, kalau observasi partisipasi itu pengamat harus terjun langsung ke kehidupan dan merasakan aktivitas objek pengamatnya serta mempelajari secara teoritis kehidupan objek yang diteliti. Tetapi kalau observasi tidak terstruktur ini, pengamat tidak perlu lagi untuk memahami secara teoritis terlebih dahulu objek yang akan diamati. Kemudian yang ketiga yaitu observasi kelompok. Observasi ini dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. Jadi observasi kelompok ini sifatnya banyak orang ya. Jadi bisa meneliti beberapa objek sekaligus dalam sekali penelitian. Nah, berikutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan observasi. Nah, ini juga penting. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengamatan, yaitu hal yang hendak diamati, kemudian bagaimana mencatat pengamatan, kemudian alat bantu pengamat, dan bagaimana mengatur jarak antara pengamat dan objek yang akan diamati. Kemudian instrumen yang terakhir yaitu adalah teknik dokumentasi. Nah, studi dokumentasi atau yang bisa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Nah, dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telaah dokumentasi dengan baik. Jadi teknik dokumentasi ini kebanyakan mengumpulkan dari foto, video, kemudian rekaman suara ataupun dokumen-dokumen tertulis lainnya yang mana bisa mendukung penelitian oleh pengamat. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, yang terutama dari instrumen-instrumen yang memang ada dalam pendidikan Islam, yaitu tadi wawancara, kemudian observasi, dan teknik dokumentasi. Nah, wawancara tadi dibagi menjadi dua, yaitu mendalam dan bertahap. Kalau mendalam ini peneliti harus terlibat dalam kehidupan yang diteliti itu atau kehidupan objek peneliti secara sosial yang relatif lama. Sedangkan wawancara bertahap, peneliti tidak harus ikut terlibat dalam objek kegiatan sosialnya atau aktivitasnya dan dilakukan secara bertahap. Kemudian tadi juga ada kalau dilihat dari subjek dan objeknya, wawancara tadi juga dibagi menjadi 4, yaitu wawancara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian tadi instrumen yang kedua adalah observasi, yang mana observasi ini atau biasa disebut dengan pengamatan, yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Jadi supaya penelitian ini bisa lebih berkembang, maka observasi ini diperlukan karena melalui pengamatan dan penginderaan sehingga dapat diambil kesimpulan yang banyak untuk penelitian tersebut. Karena di observasi juga ada observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur, dan observasi kelompok. Kemudian kesimpulan terakhir yaitu adalah dari teknik dokumentasi, yang mana teknik dokumentasi ini untuk menambah penelitian-penelitian tersebut untuk bisa lebih berkembang lagi, karena di dalam teknik dokumentasi ini kita bisa mencari subjek-subjek penelitian untuk memperoleh informasi terkait dari objek penelitiannya. Terima kasih.
Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.